tugas modul 2-3. Demonstrasi kontekstual. Coaching untuk supervisi akademik. Oleh Andri Rahmawati. CGP Angkatan 10. Kabupaten Ngawi. Dengan fasilitator Bapak Solipiani dan pengajar praktik Ibu Fitri Nurkasana. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Endang Nursulistianingsih dan teman saya. Halo, saya Ika Priani. Hai, nama saya Adri Rahmawati. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Ngawi. Siap melaksanakan tugas modul 2.3 Demonstrasi kontekstual coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endang, Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Hari ini saya merasa agak bingung, agak redek gitu, Bu. Ya. Nah, sekarang kita coba mindfulness ya, Bu ya, untuk meredakan ketegangan Ibu. Nah, coba Ibu ambil napas dari hidung pelan-pelan, kemudian keluarkan lewat mulut secara perlahan. Nah, bisa Ibu ulangi kembali, mengambil napas dari hidung pelan-pelan, ditahan sebentar, kemudian lepaskan dari mulut secara perlahan. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah lebih lega, lebih tenang, Bu Andri. Ya. Alhamdulillah untuk hari ini Ibu akan melakukan coaching pada rekan Ibu. Nah, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching ini? Terima kasih, Bu. Hari ini saya telah menyiapkan alur tirta dan disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, Bu. Ya, bagus sekali Ibu. Jadi coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu ketahui. Kemudian Ibu menyiapkan pertanyaan sesuai alur tirta dengan rasa. Jangan lupa pada kompetensi coaching serta bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Untuk coaching kali ini, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin mengembangkan kompetensi dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif, dan memiliki present atau kehadiran penuh. Ya. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan, yaitu pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, serta present atau kesadaran penuh. Kompetensi yang mana yang spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan, Ibu, itu adalah pertanyaan yang berbobot. Karena dengan memberikan pertanyaan berbobot, nanti saya bisa membantu rekan saya dalam memaksimalkan potensinya serta kompetensi yang dimiliki oleh beliaunya, sehingga beliau itu dapat membantu jawaban dari permasalahannya. Ya. Gitu, Bu. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya, indikator dan ketercapaian. Bagaimana yang ingin Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin, Bu, yang saya inginkan adalah coachee itu bisa menemukan langkah-langkah atau rencana aksi serta solusi dalam permasalahannya, Bu. Oh ya. Baik Ibu, tujuan Ibu sangat luar biasa. Tetap semangat, semoga yang diharapkan dapat tercapai. Untuk praobservasi kita,
laksanakan. Sekarang silakan Ibu melakukan coaching dengan coaching. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah janjian ya Bu Ika. Oh iya, Bu. Nah, apa nih yang akan kita bicarakan hari ini yang kira-kira bisa saya bantu Bu Ika? Saya ingin sedikit curhat, Bu. Oke, boleh. Nah, gimana perasaan Ibu hari ini? Perasaan saya agak gimana ya, ada kegalauan, tapi ya alhamdulillah sedikit tenang. Tapi ya itu tadi, Bu, saya merasa galau gitu. Oke, sebelum kita mulai ada baiknya Bu Ika bisa mindfulness sebentar dengan caranya Bu Ika gimana supaya bisa tenang. Coba. Saya tak coba tarik nafas sebentar ya, Bu ya. Ya, cukup ya, Bu ya. Cukup ya. Sudah agak Gimana sudah mendingan. tenang Bu? Alhamdulillah sudah agak lega sedikit. Oke. Alhamdulillah Ibu sudah dalam posisi tenang. Jadi Ibu ingin mengungkapkan apa nih yang menjadi kegaulan Ibu tadi? Topik apa kira-kira yang ingin Ibu ceritakan kepada saya hari ini? Begini, Bu, saya itu ingin melakukan pembelajaran dengan proses berdiferensiasi ya, Bu ya. Saya itu ingin mendapatkan pencerahan dan penguatan agar saya tidak ragu atau saya tidak merasa galau dalam menerapkan pendekatan berdiferensiasi ini, Bu. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu ingin melakukan pembelajaran secara diferensiasi. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, kira-kira apa yang Ibu inginkan dari obrolan kita ini atau tujuannya Ibu yang dari sini kira-kira ingin apa yang ingin Ibu dapatkan? Ini saya ingin mendapatkan gambaran pada pembelajaran ini dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi proses pada kelas rendah yang akan saya lakukan. Oke, baik Bu. Jadi Ibu ingin mendapatkan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi itu di sini diferensiasi proses di SD ya, di kelas rendah ya Bu tadi. Nah, kira-kira situasi pembelajaran diferensiasi seperti apa yang telah Ibu lakukan? Kalau dulu itu saya sudah pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk ya, Bu ya. Waktu itu murid saya itu membuat sesuatu. Nah, kali ini saya ingin mencoba dengan menggunakan pendekatan diferensiasi proses. Nah, selain itu saya juga telah melakukan asesmen diagnostik, mengelompokkan murid ke dalam 3 gaya belajar, yaitu yang pertama kelompok visual, kemudian kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Dan saya menanyakan kepada murid tentang kesukaan dan minat belajar mereka, Bu. Ya. Jadi Ibu ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi secara prosesnya ya Bu ya. Nah, jadi Ibu tadi telah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Salah satunya adalah dengan mengelompokkan gaya belajar mereka. Nah, Bu, dari ketiga kelompok gaya belajar tersebut, mana yang lebih banyak atau paling banyak? Kalau di kelas saya itu rata-rata semua hampir sama ya, Bu ya. Jadi ya itu maksudnya gaya belajarnya itu hampir sama semua seperti itu. Hampir sama ya. Oke, baik Bu. Nah, dari 3 kelompok gaya belajar yang tadi hampir sama banyaknya tadi, kiranya pilihan apa atau yang Ibu miliki sebagai rencana agar gaya belajar dan minat siswa itu dapat terpenuhi, dan apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran diferensiasi proses ini dapat terwujud atau dapat berjalan? Tentunya saya akan membuat proses pembelajaran tadi itu menyenangkan ya Bu ya, sesuai dengan minat murid. Nah, tentunya dengan pilihan yang sama, mungkin saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan media seperti audiovisual, kemudian dengan memberikan LKPD, serta ini seperti kelompok
gaya belajar visual. Saya akan menyampaikan materi melalui gambar, kemudian untuk kelompok audio saya akan menampilkan suara ya Bu ya. Untuk kelas rendah kan biasanya lebih suka seperti itu, dan kelompok kinestetik saya akan membuat lembar kerja agar mereka dapat mendemonstrasikan materi yang telah ditentukan. Rencana yang luar biasa Bu Ika. Nah, sekarang kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan dari rencana yang Bu Ika sampaikan tadi agar pembelajaran berdiferensiasi yang ingin Ibu lakukan itu dapat tercapai dengan maksimal? Iya Bu, saya akan melakukan ini akan mengevaluasi pembelajaran diferensiasi tadi dan mengajak rekan sejawat saya untuk memantau saya saat melakukan pembelajaran diferensiasi. Nah, saya juga akan melakukan refleksi kepada murid saya, bagaimana perasaan mereka dan bagaimana pembelajaran yang telah mereka lakukan, sehingga saya akan menerima umpan balik dari rekan sejawat dan dari murid saya. Luar biasa Bika. Oke, baik, dengan evaluasi dan refleksi yang akan Ibu terima nanti sebagai umpan balik tadi ya dari rekan sejawat serta dari murid-murid tadi dalam pembelajaran berdiferensiasi proses ya Bu. Nah, sekarang langkah awal apa yang akan Ibu rencanakan atau Ibu persiapkan? Tentunya saya akan membuat langkah awal yaitu dengan membuat rencana pembelajaran ya Bu. Nah, setelah itu kemudian saya menentukan media pembelajaran seperti audio visual dan meminta murid untuk membawa alat dan bahan, karena nanti akan ada praktek ya Bu. Untuk kelas 1 kan biasanya mereka akan lebih suka membuat-buat seperti itu, praktek langsung seperti itu. Ya, jadi persiapannya adalah membuat RPP, kemudian membuat media pembelajaran ya Ibu. Nah, kiranya kapan Vika akan melakukan diferensiasi proses tersebut? Iya, setelah saya mempersiapkan peralatan tadi ya, insya Allah nanti minggu depan saya sudah bisa mempersiapkan dan melakukan perbincangan ini dengan rekan sejawat saya serta dengan kepala sekolah untuk tindak lanjut selanjutnya. Luar biasa, bagus sekali Bu Ika. Nah, Ibu telah merencanakan aksi nyata dengan persiapan yang sangat matang, didukung dengan kepala sekolah tadi, kemudian rekan sejawat, serta juga sudah mengungkapkan gaya belajarnya Ibu dari pemetaan tadi ya Bu ya, serta menentukan solusi. Nah, dari kegalauan yang tadi Ibu sampaikan tentang diferensiasi proses. Nah, bagaimana perasaan Vika sekarang? Perasaannya ya lebih Bu ya, lebih terbuka. Saya merasa mendapatkan suatu pencerahan. Nah, kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, saya juga mendapat gambaran dan keyakinan terkait solusi dari kegalauan saya tadi. Nah, kemudian dengan melakukan persiapan terlebih dahulu ya Bu ya, dengan membuat RPP dan memilih media yang bervariasi seperti tadi, seperti audiovisual dan praktek tadi, itu semua dilakukan untuk kebutuhan murid. Nah, semoga dapat terpenuhi dalam pembelajaran diferensiasi proses. Saya akan melibatkan rekan kerja saya di sekolahan, dan sekarang saya merasa lebih bersemangat dan ingin segera mencobanya di kelas ya. Setelah ada gambaran ini tadi, saya juga mengucapkan terima kasih banyak pada Bu Endang. Adanya obrolan tadi sudah membuka wawasan saya, saya sudah membayangkan bagaimana nanti kegiatan di kelas itu akan sangat seru seperti itu Bu. Sama-sama Bu, alhamdulillah Ibu sudah menemukan solusi dengan potensi dan kompetensi yang Ibu miliki. Jadi obrolan kita tadi, jadi kesimpulannya apa Bu? Ya ini tadi Bu, alhamdulillah dari obrolan ini tadi saya menemukan solusinya luar biasa. Obrolan kita tadi dengan potensi dan kompetensi ini tadi, saya tetap semangat dan insya Allah pasti saya bisa, dan
semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Oke, luar biasa. Jadi intinya kesimpulannya dari Bu Ika itu, Bu Ika sudah merasa siap untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi Iya. proses dengan persiapan yang Bu Ika rencanakan tadi. Saya doakan Bu, semoga nanti pelaksanaannya lancar dan Bu Ika tidak perlu galau-galau lagi. Iya. Terima kasih Bu. Nanti saya tunggu minggu depan ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Tadi kan rencananya dilakukan setelah ini, Iya. seminggu lagi saya tunggu, kita ngobrol lagi. Saya pengen mendengar hasil dari pembelajaran yang Ibu lakukan. Saya juga terima kasih banyak Bu Sama-sama. Enda sudah meluangkan waktu. Semoga kita bisa menjadwalkan ulang lagi kegiatan Iya, seperti siap. ini. Saya selalu siap untuk berdiskusi dengan Bu Ika. Iya. Luar biasa sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa lah sekali ya Bu ya, praktek coaching tadi jenengan sudah memerankan sebagai coach dan saya amati sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Nah, adapun kompetensi spesifik yang telah kita obrolkan di awal sesuai dengan alur cerita dengan rasa. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Apakah sudah sesuai dengan indikator tadi? Iya. Berdasarkan catatan saya, Ibu, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan indikator yang sudah saya harapkan tadi. Coach sudah menemukan solusi dari kegalauannya, kemudian sudah bisa membuat rencana aksi untuk kegiatannya itu, sehingga di sini ada keterbukaan dari coach ke saya sehingga potensinya bisa tergali, Bu, begitu. Tadi saya juga mengamati Ibu dan saya mohon izin untuk menyampaikan Ibu telah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga kompetensi dari coach ini bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya itu. Kemudian coach bisa tergali kompetensinya dan bagaimana permasalahan itu didapatkan solusinya oleh coach sendiri. Waktu aksi nyatanya kapan, siapa yang membantu, dan apa saja yang dipersiapkan tadi sudah disampaikan oleh coach dan luar biasa sekali sudah memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang diharapkan. Nah, dari ketiga komponen seorang coach ke depannya, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Sama Bu, untuk kedepannya saya masih ingin mengembangkan tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, pertanyaan yang berbobot, tetap dengan dua kompetensi yang lain, yaitu mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Itu insya Allah ingin saya kembangkan lebih lagi dengan lebih eksploratif lagi, Bu, sehingga dari sini coach itu dapat benar-benar mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya serta potensi yang dimiliki beliau itu, Bu. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah kita melakukan supervisi? Alhamdulillah, Bu, dengan adanya supervisi ini, dengan diamati oleh Ibu, saya merasa bahagia, saya merasa tenang, dan saya yakin dengan adanya kompetensi coaching dalam diri saya, itu saya lebih bersemangat lagi untuk melakukan coaching berikutnya lagi, Ibu. Ya. Alhamdulillah Ibu, saya juga sangat senang mendengar perasaan Ibu ya. Terima kasih sudah berbagi obrolan dan diskusinya. Lain kali kita akan berdiskusi lagi. Oke, siap Bu Andri. Tentunya dengan topik yang lebih bervariasi. Iya, siap. Selalu semangat Bu dan teruskan tingkatkan kompetensi yang jenengan miliki. Siap Bu Andri. Terima kasih sudah didampingi Bu Andri. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih. Ada pantun sedikit ya. Burung cendrawasih terbang ke Kalimantan. Terima kasih.
sudah menyaksikan